Pokoknya aku mengimbau sebagai teman, buat teman-teman semua nih, semua yang teman-teman ondel-ondel, udahlah ya. Sekarang kita harus prihatin ke Nikita, bagaimana kita doakan aja prosesnya berjalan dengan lancar. Boleh kita debat, tapi debat yang edukatif lah. Jangan memaki-maki, hina-hina sampai teriak-teriak sampai itu kan nantinya ini yang kasihan bukan si ondel-ondel. Ondel-ondel sekarang tepuk tangan, gitu. Yang penting rame beritanya mau heboh, ya kan? Nah, yang kasihan nanti siapa? Nikitanya. Ya itulah gue juga ngejagain Nikita. Bukannya aku ya kita orang hukum harus bisa menganalisis kan gitu. Kalau aku kan orangnya nggak suka pansos ya, maksudnya contoh kayak Nikita ya kan, dulu gue pernah bersiteru ini bla bla bla, mungkin kita pernah baik temenan kan, kamu lihat sidang aja gue nggak pernah datang karena bukan kapasitas gue gitu. Tapi kan teman-teman yang lain udah kayak ondel-ondel semua, pada pansos semua, yang penting NPD, yang penting depan kamera. Dari yang tadinya musuhan tiba-tiba karena sepi job langsung membela Niki biar masuk kamera, dia ngoceh-ngoceh ini akan penahanan akan bebas. Gue dari bulan Februari udah ngomong nggak bakalan lu mau penahanan apapun kalau orang udah diduga ya kan, kasusnya udah TPPU sampai botak juga kagak bakalan tuh penangguhan penahanan itu dikabulkan, bener kan sampai sekarang. Itu gue udah ngomong di Februari pas dia baru ditahan. Tapi kan ondel-ondel semuanya ini bakalan bisa, iya kan, udah kayak emaknya aja gitu loh. Keluarga bukan apa bukan kan aneh. Kan tadi kan kamu bilang kamu nyebut ondel-ondel segala macam, Iya. segala macam. Iya. Kan kamu kan kenal sama mereka. Iya, mereka itu kan musuhnya Nikita. Pernah nggak kamu untuk yang itulah? Gue udah ngomong tuh banyak rekaman gue, udah gue nasihatin, gue melomelin. Ya tapi susah, Bo, namanya orang haus kamera ya, bencong kamera ya, mohon maaf ya. Jadi kalau gue ngomong gini gue berdasar karena gue punya buktinya. Udah gue bilang, lu nggak usah ikut-ikutan, lu dibayar nggak? Enggak. Terus lo ngapain ikutan? Ya ikut-ikutan aja sih kak. Ih jijik banget sih lo, banci banget lo kamera. Gue bilang ini orang lagi sidang, lagi proses hukum, lu jangan memperkeruh suasana dong, ya nggak sih? Kayak gue nih, gue aja pernah bersiteru sama Nikita kan, tahu sendiri 2019 gue dikatain sama Nikita advokat palsu, sampai kampus gue diubrak-abrik itu dosen gue 3 hari siang malam, sampai diuber dosen gue. Dia nggak terima katanya kalau gue ini advokat, ya kan. Terus akhirnya Pak Presiden gue dari Kongres Advokat Indonesia langsung bicara, Barbie Kumalasari ini adalah anggota dari Kongres Advokat Indonesia, di mana dia juga sudah mengikuti PKPA dan sudah ada sidang di Pengadilan Tinggi, sudah ada berita acara sumpah. Pecahkan waktu dulu, rasain. Gue dihina lagi bersen palsu, rasain. Ternyata tidak terbukti, ya kan, dihina lagi tas air gue palsu. Kan nggak ada undang-undangnya, lu ngapain ribut dengan hidup gue? Nah sebenarnya yang harusnya ngoceh tuh gue. Tapi kan gue maaf ya, gue banyak kesibukan bro, gitu loh. Dan itu bukan ranah Eke. Kalau gue kan, kenapa Barbie tetap eksis? Ya lihat dong levelnya kan, kelasnya kita bikin ini, pengurus organisasi teman-teman anak-anak motor kemarin di MBBI kan sampai pecah di TV. Sekarang gue juga diangkat Pak Bamsud ya kan, jadi humas diperiksa ya kan, khusus untuk riders gitu kan. Karena kan kita suka nembak segala macam. Nanti kita mau bikin event perlombaan nembak, kita bikin charity juga. Jadi yang smart gitu loh, yang seksi kalau jadi artis gitu. Itu baru namanya bertahan. Tapi kalau kayak ondel-ondel, orang yang bermasalah, lu yang sibuk posting, nanti bakalan bisa, penangguhan, di kita bebas, di kita ini. Gue labrak kemarin, gue bilang, lu tuh katanya lu pintar, katanya lu S2, ngakunya lu orang ibu pejabat segala macem, ya kan. Terus ondel-ondel semuanya, teman-teman gue yang kagak ada kerjaan, ya udah kerjanya jadi ikut-ikutan, diajakin gitu kan, malu. Lu siapa? Lu kepala koordinator kericuhan. Nah, mau lo kayak gitu? Gue sih menantang keras, bodo amat. Walaupun temen gue udah gue nasehatin masih nggak mau, silakan. Tapi ingat, setelah nanti ada keputusan, lu nothing. Nama lu jelek, nggak ada TV nggak akan ngundang lu. Inget ya, kemarin aja ada salah satu TV ulang tahun nggak ada kan nama lo. Mohon maaf, tapi tetap aja Barbie yang diundang. Berarti lu Barbie ini ya menyayangkan ini ada pihak-pihak yang nggak ada. Ya, iya. Tapi campur. Iya, kita kan sebagai pengacara, kita tahu hukum ya. Kita harus menjaga teman sih, ya kan. Kalau teman memang baik, ya kita support. Tapi kalau teman udah arusnya udah bukannya arus liar lagi nih, udah kayak arung jeram ya kan. Ini arusnya udah urakan gitu ya, udah nggak berdasar, bicara kok ancur-ancuran di media. Seolah lu melebihi dari hakim, itu nggak boleh loh.
Hakim aja kan gua aja sebagai pengacara tetap tidak pernah mau bicara udah melebihi dari hakim gitu. Gue selalu bicara kita lihat aja prosesnya karena itu semua keputusan hakim. Sekarang tinggal kumpulkan saksi ahli, ya kan, bukti-bukti yang ada, ya kan, bagaimana untuk caranya membuktikan untuk meringankan kan gitu. Bukan malah woro-woro di pengadilan, huru-hara udah kayak anak sekolah lagi demo. Terus ada lagi nih yang nggak jelas itu yang di depan persidangan di luar ngoceh-ngocehin, lu gini nyerang. Gue bilang untung kagak ada gue ya, kalau ada gue sih untung partner gue sabar tuh, dan gue bilang lu sih hebat nan. Kalau gue digituin sih lain lagi nanti. Ya kan, nah itu contoh yang buruk ya. Makanya ya pokoknya aku mengimbau sebagai teman buat teman-teman semua nih, semua yang teman-teman ondel-ondel, udahlah ya, sekarang kita harus prihatin ke kita, bagaimana kita doakan aja prosesnya berjalan dengan lancar, ya kan, karena apa, itu kan keputusannya hakim dan itu sesuai dengan perbuatannya kan, gitu aja. Jadi jangan kita bertindak kelebihan, apalagi mau pansos, terus kalau perlu live sambil jualan di persidangan. Iya, ya ada lah. Ya memang jadi rame, tapi maksud gue ya nggak gitu juga bro, ini kan di persidangan, lu bisa jualan di tempat yang lain gitu loh, maksudnya ya jangan gitu juga, ya kan. Tapi mereka datang untuk mendukung militan mereka. Ya iya, mereka mendukung karena NPD semua, haus kamera semua. Gua aja disuruh datang, sorry, gua tidak berkompeten, tidak kapasitas. Itu baru berkelas dong, mana ada gua mau ikut-ikutan, paling terus gue jadi baik-baikin kita, udah gitu, bikin kaos segala macem gitu. Kalau perlu bikin patungnya Nikita di situ. Siap sedia 24 jam membela Nikita, ya kan? Gila kali ya. Aduh, hancur banget sih moralnya. Aku nggak suka kayak gitu. Jadi apa saran lu apa buat mereka yang paling atas? Buat para ondel-ondel ini, semoga insaf, ya kan? Satu, semoga insaf. Kedua, ya udahlah, lu pada punya rumah tangga, yang lain-lain juga pada punya kerjaan. Ya udah dong, lu yang berkelas kalau mau jadi artis gitu loh. Ini kan pada haus kamera semua. Lah kalau kayak gue mah nggak pernah haus kamera, gue yang dikejar-kejar. Karena kan kita bikin macem-macem ya, bikin ini, bikin itu. Kalaupun kayak kemarin tiba-tiba sepatu gue somplak, ya gue bikin kelucuan gue sendiri. Tapi kalaupun ada event, ya kita, oh ini gue pengurus ini kan seksi gitu loh beritanya. Ya jadi ada aktivitas yang positif. Tapi kalau ini kan ondel-ondel kayak gitu di persidangan, ngoceh-ngoceh bacot, ini adu sono, adu sini. Lu sekolah aja kagak tahu sekolahnya di mana. Katanya ngakunya S2, tapi bacotnya kayak anak alay, kan bingung. Tapi pusing gue. gue. Di dalam persidangan berani loh sampai nyoraki. Iya itu dia kampungan karena dia kagak ngerti. Ada efeknya gak nanti? Iya itu tergantung nanti dari majelis, ya kan, tergantung dari hakim. Ya kan, apakah akan mempersoalkan dari jaksa juga kan, mereka lah yang punya hak, ya kan, apakah akan menindaklanjuti dengan nanti melaporkan atau apa gitu kan, ya kita lihat aja. Aku nggak berani bicara di luar dari kapasitas aku, tapi yang jelas itu ada tontonan yang sangat menyesatkan. Jadi akhirnya majelis hakim kita ini, ya kan, di persidangan ini marwahnya tuh nggak ada bro. Itu nggak boleh, itu marwah tertinggi di persidangan. Ini orang-orang tuh harus tahu nih, ondel-ondel, jangan lu malah di persidangan kayak lagi ngantri di tempat kereta. Ya kan, yang satu bacot ini, satu bacot itu, sorak sono, sorak sini, kalau perlu lempar-lemparan, kalau perlu tawuran kali ya, maunya gitu kali, biar namanya tuh tersorot di media, kalau perlu masuk CNN kali yang paling wah internasional. Ih, malu banget sih. Emang lu nggak ada kerjaan ngurusin urusan orang, bener nggak? Gue setiap nonton itu, gue jadi enak, tau nggak? Kalau udah persidangan, ini ngoceh ini begini, semuanya pada kayak uget-uget semua. Apa sih? Tapi berbanding terbalik. Kecuali kalau dia keluarganya ya, gue masih respect lah kalau dia keluarga punya hak gitu loh. Mereka pengen mendukung idolanya. Iya, pengen mendukung idola dadakan. Baiknya gimana mendukungnya, secara gimana? Ya udahlah, kalau lo mendukung, lo boleh bicara yang profesional aja. Ya kita semuanya pokoknya kita selalu mendoakan yang terbaik, kita mendukung Nikita, ya kan. Kalaupun lu mau datang ya silakan, itu haknya mereka, tapi tidak membuat kericuan atau jadi militan atau lu melebihkan dari keputusan hakim aja belum ada, ya kan, keputusannya lu udah tenang aja, partai penangguhan udah bebas, nggak bebas, gue udah bilang dari bulan Februari nggak bakal bebas. Ya elah, capek ya, Kenapa kesel gue, tau nggak? Sidang kita ini bawa rezeki ya buat orang
Ya iyalah, buat ondel-ondel pasti lumayan kan, yang tadinya sepi, dari jualannya sepi, dari mukanya kagak ada di TV, ya kan, apalagi di media online ya sekarang kan muka dia semua. Tapi kan prestasinya bad banget di mata kita orang-orang pintar. I'm sorry ya, lu levelnya jatuh bro. I'm sorry. Tapi kan di tengah kondisi dikit seperti kan di kita memang butuh pendukung support gitu. Kalaupun mau, keluarga. ya sebenarnya bagusnya keluarga. Karena kan aku tahu ondel-ondel ini kan cuman pansos. Mana ada sih, lu dulu beribut sampai anak lu dikatain ini itu, ya kan? Tiba-tiba melihat Niki langsung berubah, ya kan? Lagi baru masuk, baru ditahan langsung tiba-tiba saya jadi pendukung nomor 1 karena Nikita adalah seorang ibu. Lah semua orang juga kalau ditahan juga banyak yang ibu-ibu, kenapa lu nggak speak up? Kenapa harus Nikita yang lagi bermasalah, lu nggak tahu urusan hidupnya, tahu lu langsung saya membela karena kebenaran. Kasihan Nikita anaknya banyak. Emang orang terpidana yang lain anaknya kagak banyak. Terdakwa yang lain juga emang nggak banyak. Punya anak, mungkin punya cucu, mungkin punya istri 5, kita kan nggak tahu, ya kan? Nah itu kan itu nggak penting banget gitu. Kenapa lu namain mereka Ondel-ondel, ya ondel-ondel, waro-waro gini, la. Kalau gue mau speak upnya langsung aja, gue nggak suka yang berbelit-belit drama-drama, bukan tipe Barbie. Makanya lo kalau mau nyanyiin gue punya karir, lo ikutin gue, ya kan? Jangan lo sok pinter tapi lo jadi ondel-ondel dan lo bangga gitu di TikTok sampai di ban berapa kali, ya kan? Ngoceh-ngoceh lagi, ini kenapa ya TikTok? Gue di ban, gue ini, ya iyalah lo ujaran kebencian semua kok. Tapi seperti mungkin dengan bicara kayak gini, nggak takut nanti senggol diserang. Ya senggol aja gue, coba-cobain aja ondel-ondel, nggak apa-apa. Gue malah gue tunggu, coba aja nyerang gue. Berarti itu ondel-ondel datang ke sidang Nikita karena speed job ya Pak? Iya sepi job lah, iya iyalah kan. Lu bayangin aja ya. Ya karena aku dulu ya sidangnya ikan asin ya, itu kan gue pernah ngalamin ya. Nih satu, yang namanya datang ke persidangan, lu bangunnya harus pagi, bener gak? Kedua, belum macetnya, parkiran susah no di sana, ya kan? Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan parkirannya susah banget, bener gak? Realita dong, ya kan? Terus lu harus nungguin sidangnya, kita jam 9 teng udah di sono, ya kan? Nggak tahu nih dipanggilnya jam 10, 11, 12, paling antara itu, ya kan? Dan itu kan nggak cuma satu kali, ya kan? Belum lagi biaya yang dikeluarkan, ya kan? Ya udah mungkin dianggap ya udahlah daripada gue nongkrong di apa namanya di pinggir jalan atau di kafe keluar duit 1 juta, yang penting gue makan aja, woro-woro juga kan gue keluar 1 juta tapi gue masuk TV, masuk berita, kan gitu hitungannya. Ya elah, berarti sepi job. Tapi kan nggak semua pendukung kita pada rusuh ya, ada juga yang baik, duduk tenang. Nah kalau yang duduk tenang berarti kan bukan ondel-ondel. Yang aku bicara ini kan yang rusuh-rusuh yang seperti ondel-ondel. Nah kalian, aku nggak perlu nyebutin nama, kalian pasti udah paham lah siapa-siapanya. Aduh udah banyak kan itu beberapa orang. Masalahnya nanti kalau gue yang speak up namanya, dia ngetop bro. Ya kan lebih ngetopan gue daripada dia. lebih dari 1 Ya lebih dari 1, makanya ondel-ondel. Karena ini di atas 5 orang gitu loh. Banyak banget. Hah? Banyak banget orang. Ya di atas 5 orang ondel-ondelnya. Namanya orang sepi job gimana sih, butuh kamera. Tapi kan nggak dipanggil TV juga. TV nggak mau ngeliputin kayak gitu. Gitu loh. 5 orang cewek cowok, ada yang Ya ada cewek cowok, ada yang setengah cewek ke cowok-cowokan. Semuanya stanky-stanky nih. Ya kan? Ya itu karena hidupnya mungkin udah susah, untuk jati diri aja dia nggak ada, akhirnya dia mikirin urusan orang yang bukan urusannya sendiri kan gitu. Nggak takut menyinggung perasaan mereka kayak. Ya biarin aja, gue udah singgung langsung juga dia nggak mati rasa kok. Udah disinggung, udah diingetin, lo jangan bikin malu gue, monyong, gue sebagai temen lo, gue malu lihat lo kayak ondel-ondel. Iya kak, ada yang muda-muda, iya kak. Gue bilang lu nanti kena pidana lo terlalu over, nanti ada salah satu omongan lo yang dipelintir dari pihak lawan, keceplosan bahaya. Lo mau masuk ITE, udah gue inget. Iya kak, aku nggak mau datang lagi. Besokannya begitu hari Kamis, tahu-tahu ondel-ondel lagi ya. Ini nanya ini. Aduh gila bro, udah kayak di klub aja jadi ondel-ondel. Ini kritik apa emang ada dendam pribadi sih, boleh tahu gak? Aku nggak suka gitu, karena gue sebagai orang hukum malu ngeliat tingkah mereka. Karena ini marwah persidangan ini kan sangat mulia. Makanya belajar hukum. Kalau ngakunya S2, lo S2 S tong-tong kali ya. berarti mereka harus banyak belajar dari lu ya sekarang ya. Ya minimal, aku nggak merasa aku pintar karena seniorku jauh lebih pintar. Tapi aku tuh sayang sama mereka gitu loh. Gue tuh jagain temen.
Kalau udah over ya aku nasehatin kan gitu. Tapi kalau dinasehatinnya udah mati rasa ya berarti terima resiko aja nanti ke depannya kan gitu. Tapi kan orang juga akan melihat lu woro-woro itu memang lu nggak capek, lu nggak bisa ngurusin suami lu apa? Yang punya suami kagak ngurusin suami, ngurusin urusannya nih kita 1 kali 24 jam kalau perlu 100 jam kali 1 tahun ini sidang 1 tahun di 1 tahun itu no absen. Semuanya dikorbankan demi untuk bicara sebagai militan. Pertanyaannya, lu dibayar nggak sih? Gue gituin aja. Emang lu dibayar? Enggak. Terus kalau lu nggak dibayar ngapain? Kalau dibayar 5 miliar mungkin sama Niki, lo woro-woro, ya kita ya udahlah anggap aja dia cari duit ya kan, butuh duit. Ini kalau mungkin kebanyakan duit katanya kebanyakan duit, jadi udah nggak mikirin apapun, mikirinnya ya Nikita aja. 1 kali 24 jam, ya jadinya kan berantakan gitu. Itu tontonannya nggak baik sih menurut aku. Tapi justru karena dibayar harus diapresiasi dong. Ya justru itu udah nggak dibayar terus jadi ondel-ondel kan malu. Kalau masih dibayar, gue udah bilang, lu kalau dibayar gue salut sama lo, bener gak? Lo iya dong, kita kan ngebelain orang capek lo, keringetan, bensin, tenaga, lo dari salon cakep datang pulang-pulang udah lusuh semua ya kan? Udah kayak orang ini kucing habis mandi ya kan, pada lepek, capek lo kayak gitu. Nah itu masalahnya, gue ngelihatnya aja, nonton aja gue bisa kecapean lihat mereka, apalagi kalau udah rusuh. Yang ini baling-baling bambu, ya Allah bro, anjay, gila sih. TikTok kan disawer, Ya itu dia memanfaatkan. Makanya kan ini kan di persidangan ngapain sih lo kayak gitu? Ini kan marwahnya bingung ya, gue tadi jelasinnya juga bingung ya, karena mereka kan nggak tahu etika di persidangan itu seperti apa gitu. Makanya kan gue selalu bilang kalau bisa sidangnya ditutup aja lah, jangan terbuka. Jadi kasihan gitu, kita kasihan Nikinya. Berarti jangan Nanti malah jadi tambah berat kan, karena Niki kan merasa disupport kan, ada ini ondel-ondel support. Nah sehingga nanti akhirnya dia merasa pede kayak kemarin ya kan, jadinya ekstrim kan. Maksudnya dia sampai bicaranya udah melebihi batas lah di persidangan. Boleh kita debat, tapi debat yang edukatif lah, jangan memaki-maki, hina-hina sampai teriak-teriak sampai itu kan nantinya ini yang kasihan bukan si ondel-ondel. Ondel-ondel sekarang tepuk tangan gitu, yang penting rame beritanya mau heboh ya kan. Nah, yang kasihan nanti siapa? Nikitanya. Ya itulah, gue juga ngejagain Nikita. Bukannya aku juga misalnya seneng ngelihat Nikita gitu, enggak ya, kita namanya temen, kita sih objektif aja gitu. Justru kita harusnya support yang baik lah. Maksud gue lu kalau datang yang nice aja, yang berkelas. Begitu habis diwawancara, oh ya kita mensupport Niki, kita doakan yang terbaik ya kan, semoga ini dia bisa mengumpulkan alat bukti lagi ya kan, saksi-saksi kan, maksud gue cantik gitu loh. Tapi kalau lo kayak ondel-ondel pada wah gitu, satu nyabut ini, satu ini yang setengah cewek setengah cowok juga dengan gayanya udah kayak pahlawan gitu. Ini apaan sih tontonannya gitu, geli gue. Berarti enggak apa biar adil, enggak hanya kritik aja, mungkin ada masukan juga kasih buat pada pendukung Niki dari Ya aku pribadi udah ngasih tahu ya gitu, tapi ya aku udah ada buktinya juga. Jadi kalau mereka mau lawan aku silakan. Loh, apa yang mau dilawan? Lu yang malu justru. Gua mah kagak pernah ikut-ikutan. Kalau gue ditanya ya sebatas gue sebagai praktisi hukum aja, bener gak? Mana mau, karena dia udah ada kuasa hukum. Nah ini juga lucu karena ya ada beberapa teman-teman yang mungkin levelnya udah lebih senior dari gue. Kadang-kadang aku lihat komennya, ada yang bagus ya kan, objektif, ada juga yang berlebihan. Jadi kayaknya mengagung-agungkan, kayak wah ini nih kita harusnya gini. Ya aduh, gue bilang susah lah. Memang kan namanya advokat pasti beda pendapat ya. Tapi ya boleh, tapi jangan juga terlalu. Jadinya akhirnya lu bukan kuasa hukumnya Nikita, tapi lu bicara udah lebih dari mewakili kuasa hukumnya Nikita. Itu kan nanti gesekan lagi ke sesama advokat. Jadi jangan pada pansos ini, aduh banyak deh pokoknya oknum yang pansos-pansos gitu. Dulu kan lu sama tuh kayak mereka, suka artinya ikut komentar kalau ada yang rame. Apa yang menahan diri lu nggak ikut tuh dari awal? Enggak, aku dari awal nge-branding diri aku kan, kalian lihat gue pakai berlian sendiri ya kan, gue punya usaha dibilang toko gue palsu ya kan, gue pakai ini dibilang palsu ya kan, gue perawatan artis termahal tren body setter 2018 lo di Indonesia, turun 60 kilo ya kan, langsung gue berubah jadi Barbie kan, dari dulu kulkas 5 pintu langsung kulkas mini, perawatan 8 miliar. Gue kan keren-keren brandingan gue, wajar. Dan aku kan juga dari dulu main sinetron, udah emang rating 1. Jadi orang mau jatuhin gue kagak bisa. Nah ondel-ondel ini dulu pernah mau ngejatuhin gue nih, rombongan-rombongan sirkus ini gitu loh.
Ondel-ondel perawatannya berapa deh? Ondel-ondel perawatannya ya paling 2 juta 3 juta itu juga udah nyesel. Jadi kita nggak usah ngomongin pendukung, terakhir aja Ya. terkait sidang Niki nih udah mau masuk keputusan ntar lagi. Ya kita doain aja yang terbaik ya. Kalau prediksi aku kan gini loh. Intinya kalau aku tidak boleh melebihi dari keputusan hakim. Karena hakim belum bicara, nanti kita yang terlalu gini-gini aku nggak mau nanti dibilang gue pansos. Pokoknya kita lihat aja nanti. Kita ikutin aja proses hukumnya. Pokoknya kita doakan yang terbaik buat Nikita. Semoga apa yang dituduhkan itu bisa Niki membuktikan dan bisa untuk meringankan. Kan gitu aja. Kita doakanlah yang terbaik gitu. Sell it digital.